Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-7, di mana Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ayat ini merupakan jawaban atas keheranan mengapa orang-orang kafir ketika diperingati atau tanpa diperingati efeknya ini sama saja. Maka di sini disebutkan sebabnya, yaitu karena Allah Ta'ala telah menutup hati dan telinga mereka, dan juga di atas penglihatan mereka terdapat penutup. Kita lihat di awal ayat ini disebutkan lafadz khatam yang artinya menutup. Kemudian di akhirnya disebutkan lafadz ghishawah yang juga artinya adalah penutup. Apa perbedaan antara khatam dan ghishawah? Khatam, kata Ibnu Faris, al-kha'u wa ta'u wal mim huwa bulugh akhir syai'. Bahwasanya setiap kata yang diawali dengan kha kemudian diikuti dengan ta dan mim, maknanya adalah tercapainya akhir sesuatu. Sehingga ketika dikatakan khatamtul Quran, maknanya dia telah menyelesaikan bacaan Al-Quran dari awal hingga akhirnya tanpa tersisa. Demikian juga cincin disebut dengan khatam, karena memang dahulu cincin itu biasanya digunakan untuk stempel, dan stempel itu tidaklah digunakan melainkan di akhir setiap surat. Ketika selesai ditulis, atau di zaman sekarang khatam, stempel atau segel itu digunakan ketika produk yang telah dibuat di pabrik itu telah diuji atau telah dikemas, maka akan diberikan stempel atau segel. Sehingga khatam Allah maknanya adalah Allah telah menyegel hati dan pendengaran mereka sehingga iman ini tidak bisa masuk sama sekali, baik melalui telinga maupun melalui hati, karena memang keduanya ini adalah wasilah untuk menerima iman. Berbeda dengan penafsiran Mu'tazilah, di mana khatam Allah di sini adalah betul-betul menstempel secara fisik, menstempel hati dan telinga mereka, bukan bermakna menutup, yakni memberikan stempel sehingga para malaikat bisa membedakan mana yang kafir dan mana yang mukmin. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak menyesatkan dan memberi hidayah kepada seseorang. Karena jika Allah melakukan hal tersebut, maka tentu ini adalah jauh dari sifat adil. Ini anggapan orang-orang Mu'tazilah. Maka tentu pendapat mereka ini adalah pendapat yang keliru. Seandainya khatam di sini adalah cap atau stempel yang sebenarnya, maka tidak cocok disandingkan dengan kata qulub, yaitu akal, dan sam'in, yaitu pendengaran. Karena keduanya ini menunjukkan pada suatu hal yang abstrak, yaitu bukan benda dan tidak bisa dicap. Berbeda dengan kabid, yaitu liver, hati yang bentuknya fisik yang ada di dada kita, dan juga udhun, yaitu telinga. Sehingga mungkin saja jika lafadznya adalah kabid dan udhun diberi tanda. Adapun pendengaran, bagaimana mencap pendengaran, dan juga dengan akal. Kemudian ghisyawah wazannya fi'alah. Dan pernah kita bahas sebelumnya di surat Al-Fatihah bahwasanya setiap kata berwazan fi'al atau fi'alah, maka maknanya adalah menutupi. Seperti imamah, sorban, isabah, perban, niqab, cadar, khimar, kerudung, hijab, sitar, penutup
libas, baju, izar, sarung, kemudian lihaf, selimut, dan masih banyak lagi. Ya, setiap isim yang berwazan fi'al atau fi'alah memiliki makna yang mirip, yaitu berfungsi untuk menutupi. Maka jika dikatakan wa ala absarihim ghisyawah, seakan-akan mereka ini ditutupi oleh suatu penutup, ya, selimut yang sangat besar, sehingga mereka ini tidak lagi mampu untuk melihat. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Ghawash satu akar kata dengan isyawah, di mana mereka ini memiliki tikar dan di atas mereka ini juga ada selimut dari jahanam. Taib. Itulah perbedaan antara khatam dengan ghisyawah. Pertanyaannya, mengapa hati dan telinga distempel sedangkan mata ini ditutupi, yakni diselimuti? Jawabannya adalah karena hati dan telinga ini masih bisa berfungsi dengan baik dalam kondisi terang maupun gelap. Ketika mati lampu, ya, kita masih bisa mendengar suara dan bisa mengetahui apa yang kita ketahui. Tidak ada efeknya. Sedangkan mata tidak. Mata tidak akan berfungsi jika dalam kondisi gelap. Itu perbedaan pertama. Di samping itu, hati dan telinga ini tidak dibatasi arah, di mana kita bisa mendengar dan mengetahui siapa yang berbicara kendati orangnya ini ada di belakang kita. Adapun mata, maka dia hanya berfungsi sebatas jangkauannya saja, yaitu ada di hadapan kita. Kalau di belakang kita tidak bisa melihatnya. Maka hati dan telinga ini ditutupnya dari dalam, disegel, sehingga yang dari luar ini tidak bisa masuk dari arah manapun. Sedangkan mata ini cukup ditutup dari luar, sehingga dia tidak bisa melihat kemanapun. Nah, itu bedanya kenapa hati dan telinga ini dikhatam, disegel, yakni disumbat dari dalam. Sedangkan mata dia ditutupnya dari luar, ya, ghisyawah, wa ala, dari atas, ya, dari atas, wa ala absarihim ghisyawah, di atas mata mereka ada penutup, ya, ghisyawah. Kemudian Al-Farra mengatakan bahwa pada ayat ini terdapat dua jumlah. Ada dua jumlah. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, yaitu Allah tutup hati dan pendengaran mereka. Dan yang kedua ini jumlah ismiyah, wa ala absarihim ghisyawatun. Ya, isyawatun ini mubtada yang diakhirkan. Khabarnya ada depan, ala absarihim. Ada juga qari yang membaca ghisyawatan, wa ala absarihim ghisyawatan, yakni dengan mansub. Kata Al-Kisai, kalau dia dibaca mansub, maka dia adalah maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf, yang mana diperkirakan fi'il mahdhuf tersebut adalah ja'ala. Wa ja'ala ala absarihim ghisyawatan. Ya, sebagian yang membaca mansub ini tujuannya adalah agar kedua jumlah tersebut sama-sama jumlah fi'liyah. Karena memang menurut orang Arab, atof, ya, atof itu ada wawu atof di sana, wa ala absarihim, atof jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah itu tidaklah disukai. Yani dianggapnya qabih. Dianggapnya qabih, yakni buruk. Dan di samping itu, maka dari itu beliau atau mereka, para qari ini mentakdirkan wa ala absarihim ghisyawatan ini juga adalah jumlah fi'liyah, hanya saja fi'ilnya mahdzuf. Di samping itu juga mereka ingin menyelaraskan dengan firman Allah Ta'ala dalam suratul Jathiyah ayat ke-23, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan. Ya, di mana dia, yakni Allah Ta'ala telah
menutup pendengaran dan hatinya dan menjadikan ghisyawah ini berada di atas penglihatannya. Ayat ini, suratul Jathiyah ayat ke-23 ini semakna dengan suratul Baqarah ayat ke-7. Meskipun ada sedikit perbedaan dari sisi redaksi. Nanti kita akan bahas insyaallah. Hanya saja qiraah jumhur qurra mereka memilih untuk membacanya dengan marfu' gisyawatun. Dan menurut mereka wawu di sana wa ala absarihim ini bukanlah wawul ataf melainkan wawul ibtida. Jadi ini bukan ataf kata mereka. Ini menandakan bahwa dia adalah kalimat baru. Karena memang tadi ataf jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah adalah qabih, buruk. Kenapa yang lebih utama ini adalah dibaca marfu'? Karena jika dibaca marfu', yakni dianggapnya dia sebagai jumlah ismiyah, itu maknanya lebih afdal, lebih kuat. Karena jumlah ismiyah ini tadullu ala thubut, menunjukkan makna yang paten daripada jumlah fi'liyah yang menunjukkan makna tajaddud, berubah-ubah. Kita perhatikan suratul Baqarah ini menggunakan jumlah jumlah ismiyah, sedangkan dalam suratul Jathiyah digunakannya jumlah fi'liyah. Karena dalam suratul Baqarah itu berbicara tentang orang-orang yang kafir, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang kafir yang menutupi dirinya dari iman. Maka Allah pun menutup mata mereka secara permanen. Wa ala absarihim ghisyawatun, permanen, tidak diperbaharui, karena memang dia jumlah ismiyah. Sedangkan dalam suratul Jathiyah itu berkaitan dengan orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Maka digunakan jumlah fi'liyah untuk menunjukkan bahwa sebelumnya mereka ini beriman, kemudian mereka tersesat. Disebutkan di awal ayat suratul Jathiyah ini, ayat ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah. Tidakkah kamu melihat atau tidaklah kamu tahu orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, kemudian Allah sesatkan mereka. Kita lihat Allah wa adallahu Allah, Allah sesatkan mereka. Maknanya sebelumnya mereka ini berada di atas petunjuk. Maka di sini ada kecocokan, digunakan jumlah fi'liyah karena memang penutup, Allah jadikan penutup di atas penglihatan mereka ini tidaklah permanen, tidak sejak awal, dan juga ada perubahan. Terlebih lagi di akhir ayat suratul Baqarah, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka ini siksa yang amat berat. Sedangkan dalam suratul Jathiyah tidak ada. Maka tentu balasan yang dijanjikan dalam suratul Baqarah ini lebih berat. Kenapa? Karena mereka ini dianggap lebih sesat. Itu pula kita perhatikan perbedaan lainnya di suratul Baqarah. Huruf ala ini diulang sebanyak dua kali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sedangkan dalam suratul Jathiyah hanya sekali. Maka dalam suratul Jathiyah wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, tanpa pengulangan huruf ala sam'ihi wa qalbihi. Ini menandakan bahwa dalam suratul Baqarah azabnya ini lebih besar, ablagh, lebih besar. Kemudian kita lihat lagi perbedaan antara kedua ayat ini. Pada suratul Baqarah didahulukan hati, kemudian diikuti dengan telinga. Khatamallahu ala qulubihim, qulub dulu, kemudian baru diikuti dengan wa ala sam'ihim. Sedangkan dalam suratul Jathiyah kebalikannya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, didahulukannya pendengaran atas hati. Kemudian apa
faedahnya? Apa faedahnya? Mengapa berbeda antara kedua ayat tersebut? Padahal makna yang diinginkan ini adalah mirip. Karena dalam suratul Baqarah disebutkan bahwa yang sakit adalah hati mereka. Disebutkan yang sakit itu hati mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bahwasanya di hati mereka ini ada penyakit dan Allah tambah lagi sakit mereka. Untuk itu didahulukanlah hati untuk menunjukkan hal tersebut. Jadi Allah tutup terlebih dahulu hati mereka karena memang hati mereka ini yang sakit. Sedangkan dalam suratul Jathiyah disebutkan bahwa awal mula yang bermasalah itu adalah telinga. Ya, telinga mereka ini bermasalah. Disebutkan di suratul Jathiyah, yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'an lam yasma'ha. Di mana dia ini mendengar ayat-ayat Allah dibacakan ya kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia ini tidak mendengar. Maka Allah tutup terlebih dahulu telinga mereka, baru kemudian diikuti dengan anggota tubuh yang lain. Karena yang bermasalah apa? Telinga mereka. Kemudian kita perhatikan lagi di suratul Baqarah. Digunakannya pendengaran ini dengan lafaz mufrad wa ala sam'ihim. Adapun hati dan penglihatan dibuat jamak lafadznya wa ala absar wa ala qulubihim wa ala absarihim. Mengapa? Mengapa untuk pendengaran ini mufrad? Hal ini menandakan bahwa apa yang mereka dengar itu satu, yaitu Al-Quran. Semuanya mendengar dengan pendengaran yang satu, yaitu mereka mendengar Al-Quran. Tidak ada yang berbeda. Adapun pemahaman dan cara pandang mereka terhadap Al-Quran ini berbeda-beda. Ya, misalnya ya kita melihat mobil dari depan dan ada lagi orang lain melihat dari samping, maka nampaknya ya yang terlihat itu berbeda. Kalau dari depan nampak lebih pendek, kalau dari samping nampak lebih panjang. Akan tetapi pendengaran itu hanya satu, baik di depan maupun di samping. Maka demikian kira-kira gambaran bagaimana orang-orang kafir itu mendengar Al-Quran sama. Tapi ketika melihat dan memahami Al-Quran ini berbeda-beda. Ya, kendati mereka ini berkumpul, orang-orang kafir ini berkelompok, bergerombol, tapi hakikatnya mereka ini bercerai-berai, tidak bersatu dalam hal keyakinan dan dalam hal cara pandang. Ya, kendati yang mereka dengar ini satu, yaitu Al-Quran. Kemudian diakhiri dengan walahum adzabun azim, bahwasanya bagi mereka ini azab yang sangat besar. Azim itu lawan dari haqir, yang artinya hina. Sedangkan kabir itu adalah lawan dari saghir. Dan saghir itu levelnya di atas haqir. Ya, jadi haqir ini paling rendah. Maka azim itu lebih tinggi, lebih besar daripada kabir. Karena lawan dia apa? Haqir yang paling rendah. Maka azim itu yang paling besar. Itulah mengapa ayat ini tidak disebutkan walahum adzabun kabir. Ya, karena azim ini lebih layak untuk disandangkan, disematkan kepada azab bagi mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.